Halo semuanya, selamat datang di Reading News with Faris. Ini merupakan konten yang ingin mengajak kalian semua untuk membaca beberapa berita dan mendapatkan informasi tidak hanya dengan membaca judul beritanya saja, melainkan membaca keseluruhan isi berita agar kita dapat menyimpulkan dan beropini dengan tepat. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung ke videonya. Ciao. Oke, berita hari ini datang dari kompas.com dengan judul 0 kasus kematian, begini cara Vietnam sukses tangani virus corona 19 jam yang lalu. Di tengah pandemi virus corona yang masih berlangsung, sejumlah negara disebut berhasil dalam mengendalikan penyebaran virus ini di wilayahnya. Selain itu, ada pula negara-negara yang belum melaporkan adanya kasus kematian akibat COVID-19. Setidaknya ada 35 negara di dunia yang belum mencatatkan kematian akibat virus corona yang telah menjangkiti wilayahnya. Di antara negara-negara ASEAN, ada 2 negara dengan 0 kasus kematian akibat COVID-19, yaitu Vietnam dan Kamboja. Hingga Minggu, di Vietnam yang memiliki perbatasan sepanjang 1.100 km dengan Cina, melaporkan 270 kasus virus corona. Jumlah ini terbilang kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Dari jumlah kasus yang telah dikonfirmasi, 225 pasien di antaranya telah dinyatakan sembuh. Jadi, kasus aktif yang tersisa adalah sebanyak 45 kasus. Oke. Luar biasa sekali ya, Vietnam. Karantina ketat dan langkah cepat. Melansir DW, selama perayaan Tahun Baru Tet pada akhir Januari lalu, pemerintah telah menyatakan perang terhadap virus corona, meskipun saat itu wabah masih terbatas di Cina. Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc mengatakan bahwa tidak lama lagi virus ini akan mencapai negara itu. Untuk menghadapi virus ini, ada ketergantungan besar terhadap dana yang dimiliki pemerintah dan sistem kesehatan publik. Vietnam memiliki kekurangan di keduanya. Negara ini tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan pencegahan seperti Korea Selatan dalam menghadapi virus ini, yaitu dengan melakukan ratusan ribu tes. Selain itu, sistem kesehatan negara juga terbatas. Wali kota Ho Chi Minh City Nguyen Tan Phong menyebut bahwa rumah sakit di kota tersebut memiliki total 900 bed perawatan intensif. Adanya epidemi di kota itu dapat melebihi kapasitas yang tersedia. Oleh karena itu, Vietnam memulai sebuah kebijakan karantina yang ketat, yaitu melalui penelusuran lengkap dari orang-orang yang melakukan kontak atau terpapar virus tersebut. Langkah ini dilaksanakan jauh lebih awal daripada yang dipilih Cina, di mana penguncian kota dilakukan sebagai opsi terakhir. Penelusuran berlapis. Penelusuran kontak di Vietnam tidak hanya dilakukan pada orang yang terinfeksi dan yang melakukan kontak langsung dengan yang terinfeksi, tetapi juga pada lapisan kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian, orang-orang ini diawasi dan dibatasi pergerakannya secara ketat. Melansir South China Morning Post (SCMP), prosedur penelusuran kontak berlapis di Vietnam terbukti kritis dalam menghadapi virus.
Lapisan pertama adalah isolasi dan perawatan di rumah sakit sebagai orang-orang yang terkonfirmasi terpapar virus atau mengalami gejala dan diduga terkena virus, kata perwakilan WHO untuk Vietnam Ki Dong Pak. Semua orang yang melakukan kontak langsung dengan kasus terkonfirmasi akan dihadapkan pada karantina wajib. Pada lapisan terakhir, masyarakat, jalan-jalan, atau bangunan-bangunan tempat kasus telah terkonfirmasi juga akan dikarantina. Sejak awal, siapapun yang baru tiba di Vietnam dari daerah yang berisiko tinggi juga dikarantina selama 14 hari. Semua sekolah dan universitas juga telah ditutup sejak awal Februari. Oke. Aturan pengawasan dan sanksi. Alih-alih bergantung pada obat-obatan dan teknologi untuk mencegah wabah corona, aparat keamanan Vietnam menerapkan sistem pengawasan publik yang luas dibantu oleh militer. Pejabat keamanan atau mata-mata dari Partai Komunis dapat ditemukan di setiap jalan-jalan dan persimpangan. Anjay, ada mata-mata, bro. Pihak militer juga mengerahkan tentara dan material dalam perang melawan virus corona ini. Namun, kelemahan dari ketatnya pengawasan adalah mereka yang sakit karena COVID-19 banyak dikucilkan baik di komunitas maupun media sosial. Seorang wanita yang kasusnya dipublikasikan membawa virus ke Hanoi setelah berpergian ke Eropa memperoleh hinaan di media sosial karena abai terhadap instruksi pihak berwenang. Saat itu, ia disebut sebagai kasus khusus. Pasalnya, saat ia tiba, 16 orang pertama yang telah terinfeksi COVID-19 di Vietnam dinyatakan sudah pulih. Wanita ini dianggap sebagai orang yang membawa virus tersebut kembali. Selain pengawasan, pemerintah Vietnam juga memberlakukan sanksi yang cukup berat. Misalnya, bagi orang-orang yang diketahui tidak menggunakan masker dan menularkan virus ke orang lain akan dihadapkan pada ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Oke, jadi dari berita yang telah kita baca tadi, di mana berita tersebut mau menginformasikan bahwa sebenarnya kondisi Vietnam dan juga Indonesia itu tidak jauh-jauh beda lah sebenarnya. Dari tadi di berita tersebut disebutkan bahwa Vietnam sebenarnya untuk fasilitas kesehatan juga kurang. Cuman ada 900 bed yang intensif yang bisa digunakan. Terus juga masalah dana pemerintah juga Vietnam juga kurang. Jadi nggak jauh beda sebenarnya sama Indonesia. Kondisi Indonesia saat ini. Cuman bedanya adalah ketika ini opini. Ketika corona itu masih sebatas di Cina aja, Vietnam langsung ngambil tindakan cepat, di mana langsung di tracking semua orang yang dari luar warga negaranya, dimana dari tempat-tempat yang berisiko tinggi terpapar virus corona di tracking semua, baik itu lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu dikarantina wajib secara ketat. Selain itu juga mungkin warga negaranya dia pada sadar kali, bro. Tetapi pada kenyataannya malam ini sangat jelas. Kenapa aku bilang kayak gini? Kenapa bilang pada sadar? Karena dia tahu kalau sebenarnya kalau kasus ini melonjak tinggi, pasti tidak bisa tertampung sama rumah sakit, dan pasti juga banyak korban jiwa juga yang jatuh karena kekurangan fasilitas. Tapi karena mereka mau sadar bahwa mau secara mandiri mengkarantina diri mereka sendiri di rumah,
itu yang membuat kasus COVID-19 di Vietnam ini udah mulai mereda lah dibilang. Sampai-sampai tadi dibilang 270 kasus, yang sembuh ada 225. Sisanya lagi 45 kasus lagi. Kan itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Tidak ada kasus kematian sampai saat ini. Masih belum ada kasus kematian. Jadi kenapa Indonesia tidak bisa melakukan hal yang sama? Ya, kita tahu kalau lockdown dilakuin pasti anggaran pemerintah juga katanya nggak cukup. Nah, makanya yang seperti kita inilah yang bisa di rumah, diamlah di rumah, karena ini bisa untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Kita tahu memang kita sedang bosan di rumah di saat keadaan seperti ini. Tapi asalkan kalian tahu, di luar sana banyak yang pingin diam di rumah, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena mereka ada tuntutan ekonomi, harus bisa survive untuk besok makan apa, harus beliin susu anaknya mungkin, atau karena pekerjaannya mereka memang harus mengabdi kepada negara di tengah COVID-19 ini, seperti dokter, polisi, dan lain-lain. Nah, seperti kita inilah yang berperan penting, yang tinggal disuruh diam di rumah aja. Sebenarnya kita udah bisa melakukan hal yang besar kalau itu dilakukan bersama-sama. Bagaimana tanggapan dari bro-bro semua? Kalau punya opini bisa langsung drop aja di komen. Mungkin sekian dulu dari video kali ini. Saya Faris Izan, turut undur diri. Ciao.